Oke, Halo lanjut. teman-teman wibuku. Oke, monggo. Kebetulan kan saya juga kemarin kan ngobrol gitu sama Mister K kalau memang saya itu baru ngikutin One Piece itu dari 2020 ya, 2020 akhir mungkin 2021 gitu kan. Hmm, Pas lagi pandemi-pandemi gitu. hmm, Cuman kalau misalkan memang kalau saya pribadi ya kenapa dari dulu nggak ngikutin One Piece dan memang dari kecil itu kan saya kan seperti kemarin saya bilang kan saya ngikutin Naruto. yes. Kenapa sih nggak ngikutin One Piece? Sebenarnya jawabannya simple, Mister K. Ya karena One Piece beda dari anime-anime yang lain. Itu sesimpel Hmm, itu. Apa misalnya mau dijelaskan lagi apa perbedaannya gitu kan? Ya contoh deh, kita ambil contoh kayak tadi kan ada yang memang nggak mau ngikutin One Piece. Kenapa? Ya karena penggambaran karakternya yang aneh-aneh. Ada orang cuma pakai cangcut, ya kayak gitu-gitu, ngerti kan Mister K? Kayak yes, 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 Frankie yes. cuma. Nah, tapi sebenarnya itu yang kalau menurut saya pribadi ya itu adalah pesan yang memang Oda pengen sampaikan ke penonton dan ke viewers gitu, ke manga reader. Apa pesannya itu? Ya kalian harus bisa menghargai perbedaan. Kalau misalkan memang anime One Piece ini untuk menghapuskan diskriminasi dan rasisme, ya contohnya gini deh Mister K, kayak orang-orang apa, setiap orang itu berteori-teori pengen yang satu teori apa, yang satu teori apa. Ya sebenarnya itu yang Oda pengen gitu loh. Kayak ini opini saya ya Mister K, kayak Oda tuh pengen bikin kericuhan, tapi pada akhirnya ketika kita sudah menikmati ending, ya udah kita menghapuskan semua teori-teori yang liar itu, menghapuskan diskriminasi, menghapuskan rasisme, kita itu satu, simple. Dan itu yang menurut saya pribadi itu kenapa saya jatuh cinta ya sama One Piece. Oh ternyata ini tuh pesannya yang pengen disampaikan Oda, terlepas dari teori-teori liar yang lainnya kayak mau ngomongin Devil Fruit, mau ngomongin apa. Intinya tuh itu sebenarnya pesan. Sebenarnya kan anime One Piece ini menurut saya berbedanya itu, dia tuh ada tujuan di akhirnya. Tujuannya itu bukan hanya sekedar menyajikan cerita yang bagus, menyajikan pertuangan yang bagus, bukan. Tapi ada misi. Misinya tuh apa ya? Menyatukan, kalau misalkan kita mau ngomong hiperbola, menyatukan umat manusia, menyatukan viewer-viewers ini. Maksudnya gini loh, saya memang baru ya ngikutin One Piece, tapi ketika saya mempelajari One Piece ini, saya tuh bukan terfokus ke cerita atau apa sih, tapi pesannya apa sih sebenarnya nih? Apa sih ngebuat Oda ini berbeda sama creator yang lain? Kenapa sih dia dijulukin one of the best creator kan? Hmm, Ternyata tuh apa yang kita bayangkan tuh nggak seperti yang ada pesan sendiri gitu yang mungkin di luar nalar kita, yang kayak pada akhirnya semua teori-teori itu akan menjadi satu di akhirnya, sama seperti tujuan dari anime ini sendiri gitu. Mister Game gimana ya bener. ini apa. Karena di konten The Truth About One Piece kan aku bilang kan tujuan kayak Hmm, apa ya udah bahkan aku kayaknya bikin saturan kalau tujuan udah sensei ya emang nyatuin seluruh dunia alias kita kita lah iya. fans membaca Hmm, dimana kita beda bahasa beda apapun tapi suka sama satu hal yaitu One Piece. Makanya kan hmm, sebenarnya nih fandom kita kan besar, tapi saking besarnya itu kita juga jadi bahan apa ya, satu olok-olokan, satu jadi bahan kayak patokan-patokan alias jadi kayak kiblat lah, kiblatnya di mana ketika hmm, One Piece kayak goyah sedikit aja, apalagi kayak ada kayak misal visualnya kan masalah anime hmm, banyak lah orang-orang protes, apalagi oh, animenya hmm, dibanding sama Kimetsu no Yaiba kayak gitu kan banyak yang protes kan, itu ya hmm. bikin semacam tanggung jawab besar, tapi kan it's fine, anime kita nggak bisa bahas nih di manganya nih yang jadi PR. Sebenarnya PR-nya ini ketakutan semua fans One Piece lah di seluruh dunia itu. Hmm. Saking besarnya Iya. fandom kita ya. Hmm. Seandainya nantinya nggak perlu sampai ke Iya. ending lah, di progres jalan cerita. Katakanlah setelah Akmano ini, kok ada cerita yang miss aja ya, alias Hmm. cara nyusunnya. Udah Sensei kan udah bikin 1.000 lebih chapter nih. Nah nantinya setelah Akmano bikin cerita, kok ceritanya miss dengan apa ya beberapa chapter belakangan itu udah jadi bumerang. Iya, Paham gak betul. maksudku? Alias bakal Iya, jadi paham, bumerang paham. yang besar. Nah nantinya kan kalau seandainya itu ada bisa bikin geger, kita dihina-hina lah, diremehin lah, atau gimana. Bahkan kalau kalau kamu sempat nonton apa ya terkait obrolan Mister K dengan Megane Sensei, ya kami memang saling membanggakan alias Mister K membanggakan One Piece, dia membanggakan Overlord, is fine. Tapi kalau soal diadu teori mana yang terbanyak, tetap aja jujur-jujuran aja lah. Kamu nonton nggak perlu Iya, Overlord. Adakah puzzle segila ini sebanyak ini selain iya, One betul. Piece? Nggak ada. Kalau Ada nggak? misalkan, nah itu dia nggak ada. Nggak ada kan? Iya nggak ada. Simpelnya gini nih, Mister K. Kalau misalkan kita ambil contoh ya, analogi dalam kehidupan deh. Mayoritas sama minoritas pasti kan yang dibenci minoritas. Ya minoritas itu One Piece. Kenapa saya bilang minoritas itu One Piece? Ada nggak? Kembali lagi ke rujukan itu. Ada nggak
anime yang memang berbentuk puzzle seperti One Piece. Ya nggak ada. Nah makanya itu dia dibenci itu karena itu. Yes, iya benar kenal. Karena emang puzzle-nya itu gila. Kan banyak yang memperdebatkan kan, gimana ya endingnya One Piece. Kalau misalkan endingnya jelek, kayaknya bakal banyak penonton kecewa. Kalau saya mau nanya jujur-jujuran, tanya Mr. K, kalau endingnya One Piece mengecewakan, walaupun saya tahu Oda nggak mungkin semengecewakan itu, karena kita tahu perjalanannya kan. Yes. Kalau misalkan ending One Piece mengecewakan, Mr. K bakal gimana? Bakal kesel atau enggak? Bukan kesel lagi, aku berhenti jadi YouTuber One Piece aja. Kalau misalkan Mr. K nanya ke saya, kalau misalkan ending One Piece itu mengecewakan atau jelek lah ibarat katanya, saya pribadi nggak bakal kecewa sih Mr. K. Tahu nggak kenapa jawabannya? Kenapa? Karena One Piece itu it's about journey, it's about proses, bukan tentang ending. Yes. Ini yang membedakan dia sama One Piece anime lainnya. Maksudnya gini, oke, kita talk about Naruto, we talk about My Hero Academia atau apa ya, Attack on Titan, orang selalu ngomong ending. Tapi di sini yang menurut saya perbedaannya Oda tuh pengen menyampaikan pesan kita tuh harus menghargai proses daripada ending. Simpelnya gini deh, kita mau gapai cita-cita. Setiap orang kan pengen shortcut, pengen endingnya gue pengen sukses gini. Tapi kan it's about process. It's about journey lah intinya. It's about pengalaman hidup. Iya. Nah ini maksud saya Oda tuh pengen menceritakan bukan hanya dia tuh mengemas perjalanan hidup dari si anime ini gitu loh. Kayak bagaimana Luffy mencari teman-temannya. Kalau misalnya kita nonton video US, iya benar juga sih kayak nakamanya Luffy semuanya orang terbuang kan. Yes, nggak ada maksudnya bukan orang-orang yang spesial. Pecundang semua lah intinya. Iya, tapi dari perjalanan itu mereka menemukan kespesialan mereka dan mereka dari perbedaan itu mereka menyatukan satu visi dan misi kan. That's why anime kenapa saya bilang One Piece is different. This is walaupun saya itu bukan pembaca One Piece dari lama, tapi saya baru baca One Piece dari 2020, tapi saya pengen cari tahu apa sih ngebedain One Piece sama cerita-cerita lain. Ya this is Mr. K. Yes. Simple. Pesan yang pengen dikasih soal kehidupan. Aku serasa dapat wejangan baru loh, alias insight baru. Oh iya, journey. Langsung diingetin. Ya kayak sebelumnya emang udah tahu tentang journey, udah paham lah basic itu masalah. Cuma langsung sadar journey. Tapi kan satu sisi, kenapa aku bilang kayak gitu berhenti sampai bilang, kamu kan bilang tadinya kalau seandainya mengecewakan kan? Iya. Mengecewakan kan posisiku apa? Kayak gitu loh. Iya, betul. Aku udah terlanjur terjun di YouTube, udah terlanjur dikenal, ya kan? Maksudnya dikenal dalam arti sosok Mr. K. Seandainya aku gak memberikan komitmen alias gak memberi support pada para fans One Piece ya, kalau jangan khawatir lah. Masa aku bilang nanti endingnya mengecewakan, nanti endingnya aku khawatir kayak gitu kan? Takut banget. Vibe negatif kalau kita sebarkan, nimbulnya kan negatif Mas Riko. Tapi insight baru sih. Mr. K salut sama apa yang kamu ucapin, bener-bener insight. Karena memang kalau saya pribadi sih, kalau boleh jujur ya, kayak pelajaran hidup tuh lebih banyak di anime loh dibandingkan sekolah. Sorry to say ya. Kita ngomong soal pelajaran kehidupan bukan akademis ya. Oh yes, oke. Lanjut. Seru nih. Maksudnya kita semua berakademis lah, maksudnya kita pelajaran sekolah, tapi pelajaran kehidupan tuh nggak bisa didapatkan dari akademis. Itu dari kita bersosial, dari kita belajar entah di keluarga, di pertemanan, ya sampai apapun yang kita konsumsi ya itu anime atau film, tontonan, ya itu banyak pelajaran hidup banget, kayak bagaimana kita menjadi pertemanan, persahabatan, ya seperti itulah maksudnya. Jadi kadang saya tuh menganggap anime itu sebagai pelajaran, bukan hanya sebatas kayak wah kita teori ini ya it's okay untuk berteori, karena kan kita juga penasaran bagaimana kedepannya anime One Piece ini. Tapi ujungnya tuh kalau misalkan kita lihat di sisi lainnya, Oda tuh pengen memberikan suatu pesan. Nah, suatu pesan ini tuh yang harusnya sebenarnya para viewers harus nangkep, bukan hanya sekedar cerita. Kalau misalkan kita hanya nangkep soal cerita aja, apa bedanya One Piece sama anime-anime lainnya? Kalau kita hanya menikmati ceritanya. Woi, yes, that's right. Bener sih. Ya gitulah, misalnya maksudnya karena memang dulu kan juga saya nggak jujur ya, bener. Maksudnya saya lebih memilih Naruto dibandingkan One Piece. Ini maksudnya terlepas dari apapun anime itu ya. Kan saya juga ngomong ke Mr. K, dulu saya ngikutin Naruto mulu. Tapi karena memang teman-teman kayak, lu coba One Piece deh. Jujur, karena One Piece kan panjang banget ya. Kalau boleh jujur ya. Maksudnya gila sepanjang ini anime ini. Alasan pertamamu pasti kayak gini ya, Mas Riko ya? Alasan pertamamu, waduh.
ratusan episode kayak gitu kan. Iya, sumpah itu benar. Apalagi takutnya, wah ini mau banyak filler ya. Kita tahu anime kan kadang banyak yang filleran juga kan. Simpel di Naruto banyak banget fillernya. Wah, banyak Banyak filler kan 200 lebih itu ya, filler. makanya maksudnya udah overthinking duluan gitu loh, misalnya kayak waktu mau ngikutin One Piece. Nah akhirnya ada pandemi, ada positifnya juga sih pandemi, jadi ngikutin One Piece gitu 2020. Kamu langsung kaget Pas 2020 kenal ya. Iya, nah itu nonton sih, saya lebih anime sih. Nah tapi kalau ngikutin anime doang nggak mengikuti keseruan teori-teorinya gitu, makanya jadi kayak sebenarnya saya sih kalau misalnya nonton anime masih di Whole Cake Island gitu. Tapi untuk manganya yang ngikutin jadi nggak apa-apa lah spoiler gitu, yang penting nanti anime bisa nyusul gitu loh. Terus aku mau tanya sama kamu Mas Riko ya, terkait masalah ini, mungkin untuk saran ya, saran mungkin nantinya kan bakal aku up konten terkait ini, bisa ngetrik supaya kamu kan dulunya emang suka Naruto ya, kesukaan Naruto, Naruto dulu, One Piece kan belakangan. Kalau misalnya kan emang era sejak emang masih remaja alias zaman RCTI suka. Ini kan posisinya enak kamu nih. Mungkin bisa ngerubah insight bagi fans Naruto saat ini ya. Kasih mereka alasan kenapa harus nonton One Piece lah untuk fans Naruto. Nanti misalnya kasih judul gitu untuk fans Naruto dan Boruto, terutama sama Boruto, gak masalah. Ini insight yang bagus karena dari kosakata kan ibaratnya kan kamu ada argumen tepat karena kamu adalah fans One Piece baru yang ngikutin dari 2020, hitungannya baru kan. Jadi kan ya gak masalah kan buat ngompor-ngomporin fans Naruto Boruto gak masalah. Misalnya aja suka Naruto kayak gitu, udah monggo. Mungkin kalau misalkan perbedaannya, kalau Naruto itu kalau menurut saya dia alurnya lurus sih. Maksudnya lurus tuh nggak ke kanan nggak ke kiri kayak misalkan kalau Luffy itu kan bisa kita lihat ya, dia tuh namanya juga intinya kan dia bajak laut petualang ya. Dia tuh mencari jawaban soal kehidupan sih kalau saya lebih ngelihatnya, kayak dia tuh dari kecil sampai besar itu kan dia bertemu, maksudnya beda-beda arc, bertemu banyak orang, menolong ini. Ya kalau misalkan kayak alur-alur anime lain kan kayak jalan timeline-nya itu kan lurus Mas, Mr. K. Kita ambil contoh deh anime Attack on Titan nih, kayak dari awal Eren dari kecil, nanti pas gede dia cuma pengen balas dendam untuk menghapuskan ya, dia nginjek-nginjek bumi, pokoknya nanti rambling, akhirnya dunia pengennya dia dalam jalan pikirannya dia dunia damai kayak gitu ya. Itu kan simple kan ya. Sebenarnya One Piece juga bisa dibikin simple, kayak Luffy intinya pengen jadi Pirate King, ya udah nggak usah dia ke Dressrosa, nggak usah dia ngapain ngebebasin para budak, ya udah langsung aja jadi Pirate King, ya udah dibantai-bantain, kan simple aja gitu. Mungkin lebih ke journey yang ngebedain gitu loh, kayak bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang, bagaimana dia meyakinkan orang-orang dengan mungkin. Kalau bisa kita lihat, Luffy itu mendapatkan gelar Joy Boy dan Nika itu bukan karena memang dia, ya oke lah kalau misalkan dicerita kita ngelihatnya Luffy itu Joy Boy dan Nika itu kan karena memang dia ada yang bilang karena Devil Fruit, atau mungkin karena dia turunan ya dari Joy Boy, atau apalah reinkarnasi atau apa, banyak teori seperti itu. Ada. Tapi menurut saya kenapa dia Joy Boy dan Nika itu kalau misalkan opini saya pribadi ya, it's a journey. Bagaimana dia bisa meyakinkan seluruh orang bahwa dia adalah the next Joy Boy, kayak mulai dari dia perjalanan hidupnya mengumpulkan teman-temannya, menghapuskan perbedaannya, mulai dari skala kecil, dari simple, dari nakama Straw Hat Ship-nya itu, dari perahunya dia kan kalau misalnya kita ngeliat aja dari kapalnya dia aja, dia udah menghapuskan diskriminasi loh. Beda-beda. Ada yang kayak Chopper, ada yang Zoro, ada yang Sanji yang dengan latar belakang berbeda, itu aja dia udah bisa menghapuskan diskriminasi loh dari secara hal kecilnya gitu. Tapi kalau misalkan itu maksudnya, sorry Mr. K agak ngalur ngidul gitu. Ngalur juga masalah, tapi Mr. K koreksi dulu ya terkait pembahasan Naruto. Mr. K paham maksudmu lurus, tapi sebenarnya tuh Naruto tuh gak lurus-lurus amat juga. Ada pelajaran makna. Mr. K jelasin dulu, takutnya nanti kamu diserang sama fans Naruto dan Boruto. Karena kalau nggak Mr. K jelasin, beneran bisa makin panjang. Mr. K jadi orang itu, aku juga jujur ya, Mr. K itu suka Naruto juga. Karena dari Global TV itu aku pun ngikutin. Mr. K pun sampai dulu juga bahas Naruto juga kan. Apa yang dibilang oleh Mas Riko ini lurus itu dalam arti ya mungkin dia belum melengkapi ya.
lurusnya Naruto tuh gak lurus-lurus amat. Ada pembelajaran Iya. tersendiri di mana Naruto yang misalkan aku ya, kata-kata motivasi yang ada di Naruto tuh banyak yang bisa diambil, dan pelajaran tentang kayak apa ya, respect. Pertemanan, Pertama ya, friendship. respect. Iya. Itu diajarin secara politik yang Mr. K sukanya seperti itu, alias ya bisa dibilang real life kehidupan nyata saat kerja itu diajarin di Naruto ada. Cuman maksudnya lurus Mas Riko itu tadi ya, tujuan Naruto itu apa sih? Hokage doang kan? Ya kalau Iya. bisa disamain sama Maksudnya Luffy kan? tujuannya tuh kayak satu aja udah gitu. Iya, ya sama dengan I want Luffy to kan be Raja Hokage. Bajak Laut kan. Tapi kan kenyataannya perbedaannya tuh di in story, alias ketika udah berjalan cerita, itulah kita bisa melihat perbedaan yang sebenarnya antara tujuan Naruto dan Luffy itu bener-bener beda dan jauh. Alias kalau orang kan bilang oh sama, enggak, beda. Kalau kita ngikutin bener-bener ngikutin keduanya, kita bisa paham kok. Kalau emang ketika Naruto udah jadi Hokage, tugas Naruto kayak udah selesai, ya dalam proses Hokage itu dia emang bener-bener nyatuin berbagai desa secara politik. Terus dia bener-bener apa ya, menghargai sesama, bener-bener jadi pemimpin yang kayak, ya namanya pemimpin kan harus mendahulukan rakyatnya daripada keluarga. Itu ditonjolkan di sifatnya Naruto, dan perjuangan Naruto yang pantang menyerah pun kita bisa tahu. Tapi kan di Naruto itu kita belajar itu hal itu. Sedangkan di One Piece ini malah versi komplitnya Naruto. Mungkin itu sebenarnya Naruto sama Luffy sih nggak beda jauh ya secara karakter. Cuman kalau misalkan memang Mr. K nanya secara anime, secara keseluruhan, ya bedanya One Piece ya simple ya. Teka-teki puzzle dalam ceritanya itu yang membedakan dia dengan anime lain. Udah sesimpel itu aja. Di anime One Piece dan bedanya dengan anime lain, ketika anime lain itu merujuk selalu ke ending, ya coba dong anime baru nih. One Piece, apa bedanya? Understand the process and the journey. Jadi kita harus mempelajari dan kita menghargai itu, apa itu proses dan journey. Udah sesimpel itu. Kalau misalkan kita ngomongin soal ending ya banyak anime, apalagi next gen anime yang cuma 12 episode gitu-gitu kan. Yang cuma ibaratnya next, kalau misalkan kita boleh jujur, next gen anime dari segi cerita wah gila, bagus-bagus banget. Kalau boleh jujur, One Punch Man bagus, Attack on Titan bagus banget. Tapi ya hanya sebatas hiburan. Kayak, oh ternyata ada anime cerita gini. Tapi One Piece is different. It's journey, dan pesan yang pengen disampaikan tuh, itu yang harus kita tuh mempelajari, apa sih pesan dibalik si Oda Sensei membuat cerita sedemikian rupa ini. Ya itu yang membedakan dia dengan anime yang lain. Makna dan makna dan pesan terselubung. Nah dari makna dan pesan terselubung itu nyambung sama endingnya One Piece. Paham. Mungkin itu yang membedakan. Kalau misalkan soal cerita ya banyak anime yang bagus. Dan kita bisa maksudnya ya kita juga applause banyak banget next gen. Karena kenapa next gen anime itu bagus ya, karena dia kan udah banyak referensi. Kalau misal kita boleh jujur ya nggak sih? Yes benar, next gen itu banyak referensinya, dan mereka juga apa ya, ya referensinya juga banyak dari Dragon Ball, Naruto, One Piece juga kan. Selalu next gen ada juga karena referensi dari kayak shonen itu. Selalu gak luput dari itu, entah itu stylenya, entah itu storyline-nya, entah nanti makna yang mau disampaikan kayak gimana. Cuma kan yang membedakan itu cara Oda Sensei itu loh, gimana cara, inilah simpelnya kayak gini lah. Mana ada manga yang 25 tahun masih bertahan dengan fandom yang segila ini. Bahkan yang awalnya fandom keemasan dimana golden time muncul ya, dimana yang namanya opini itu dibalas dengan opini yang agak sehat. Kayak misal tadi Mr. K sama Renat lah, walaupun dia berbeda pendapat sekali Mr. K, ngobrolnya asik, intinya gak ada saling kebencian, gak ada apapun kan, gak ada seperti itu kan. Seperti itu, beda dengan yang sekarang, dimana walaupun sekarang toksiknya juga ada, apalagi di negeri kita, tapi kan tetap berkembang, alias fandomnya tuh bener-bener gila, sebetah ini. Trending pun berkali-kali. Kamu lihat sendiri kan, aneh rasanya. Orang-orang mungkin ya, misal Attack on Titan mau trending, ya trendingnya ya nunggu pas ending, atau pas momen bener-bener saking pecahnya, pokoknya momen pas gitu lah. Kalau di One Piece enggak, udah Sensei bisa bikin semaunya, trending kapan ya seenak jidatnya sendiri. Karena betul Mr. K. Ngomongin seru banget sih dari tadi. Iya, seru banget. Ngomongin One Piece itu gak bakal selesai. Mr. K aja kayak live ngomong bahas One Piece aja, wah gila, bisa berjam-jam. Sama seperti gimana? Ngobrolin One Piece, maksudnya kayak fandom yang ngobrolin One Piece itu ya sama seperti kehidupan di One Piece sendiri, perbedaan semua kan. Tapi nanti kan ujungnya juga bakal satu. Tapi ya kita sebagai viewers dan ini kita enjoy aja gitu loh. Jangan kita enjoy aja apa yang bakal disuguhkan sama
seorang Oda kan. Kita enjoy the flow aja lah, intinya nunggu jawaban. Sebagai kayak fans One Piece ya kita cuma bisa kayak ya bahasa kasarnya mengada-ngada lah, alias berimajinasi liar it's fine lah selama emang ada dasarnya, alias dalam arti ada argumentasinya yang kuat, nggak kuat-kuat lemah pun nggak masalah kayak gitu loh. Jangan asal ceplas-ceplos kayak bajak laut dijadiin petualang kayak tadi. Kamu kan lihat sendiri kan, sedikit senyum. Iya, Makanya betul. Mr. K bilang yang tadi untuk Renat ini nggak nyindir ya, yang nulis yang siapa ya tadi, pokoknya yang nulis di The Truth About One Piece, kalau seandainya tuh orang komen di YouTube-nya Arthur, gila, beneran bikin malu. Malah bikin malu negeri kita. Kok kesannya ada orang katanya fans One Piece, tapi kok bisa berargumen tentang bajak laut jadi petualang. Iya, seminimal mungkin kalau misalnya memang kita pengen berargumen ataupun ya kasih buktinya lah gitu kan, jangan asal nge-close dengan maksud Mr. K. Lebih bijak lah kita sebagai viewers gitu loh. Jangan maksudnya jangan tiba-tiba Sabo sama Dragon pengen jadi WG itu kan kayak apa buktinya gitu loh. Kamu aja yang baru aja kaget kan, apalagi kayak Mas Renat tadi aku tanya, menurutmu dia ngarang nggak? Dia sampai jawab ngarang loh. Terus masih ya berbelit fine lah. Masalahnya emang dia masih dasarnya kayak kepikiran misalnya anti kritik ya emang aku anti kritik. Kalau bagi penonton baru aku anti kritik emang. Tapi kalau mungkin bagimu, aku tanya lah, emang ada konten kreator One Piece yang ngajak ngobrol penontonnya sampai sedip ini, alias it's fine. Kalian mau bilang apapun, pakai bahasa apapun, aku menanggapinya juga dengan santuy kok. Bahkan hater aja loh, ayo ngobrol, gak masalah. Hater ku tawarin ngobrol. Justru malah bagus sih Mr. K. Jadi kita juga bisa ngelihat kan apa sih sebenarnya pola pikir dari haters ini kan. Iya, aku malah penasaran, makanya aku kepikiran mindsetnya kayak gimana. Malah aku salut yang Renat tadi tuh, dia bilang masih kelas SMA kan, tapi dia cara bicaranya, wow, ini orang kayak mahasiswa cara bicaranya. Ya. Mungkin dia anggota OSIS atau gimana, tapi cara bicaranya keren. Walaupun beda pendapat, walaupun agak maksa, tapi cara bicaranya keren. Itu untuk ngerayu cewek pas itu. Bagus. Dia applause lah, maksudnya dia udah berani gitu loh. Dan dia juga berpendapat loh, bukan hanya yang soal, karena banyak gini haters ketika udah disuruh naik malah diem. Dia beropini loh, dia berani ngejawab Mr. K loh. Itu salut sih. Iya sih, bener. Mantep deh. Yes, oke. Thank you Mas Riko. Thank you. Udah sharing, thank you. Oke. Thank you semuanya. Oke, thank you.